إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله ومن تبعه ووالاه أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وقد قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan jangan pernah kita menutup hidup ini, usia, dalam keadaan di luar Islam. Masyaallah muslimin, yang berharga dalam hidup kita ini agama. Agama yang menentukan nasib. Nasib dunia yang sedang kita jalani, akhirat yang sedang kita tempuh. Agama bukan fikiran manusia. Agama bukan penemuan-penemuan manusia. Agama dalam konteks ketentuan Allah adalah ucapan-ucapan Allah. Agama itu dari Allah. Di luar yang dari Allah bukan agama. Pemikiran manusia, penemuan manusia, ide-ide manusia. Walau terkadang pemikiran-pemikiran itu ada yang bersamaan dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi kalau ditanya agama dari Allah. Terbukti Allah tegaskan dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Agama itu di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Artinya sumbernya dari Allah. Infonya dari Allah. Arahan-arahannya semua dari Allah. Kepada manusia. Untuk mengatur hidup manusia. Dan membimbing manusia jalanin hidup ini dengan benar. Supaya selamat nanti di hadapan Allah di kelak kemudian. Di sisi Allah, dari Allah, sumbernya dari Allah. Itu agama. Inna din indallah. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Ini penghususan dari Allah Subhanahu wa taala untuk juga mengatakan kepada yang lain, kepada kita semua, yang ngaku-ngaku agama bukan agama. Yang nyebut-nyebut agama bukan agama. Dalam firman Allah,
dalam konteks ucapan Allah. Silakan manusia mengatakan bahwa ini agama. Dengan pikiran-pikiran dia, dengan penemuan-penemuan, silakan manusia. Tapi kita bicara tentang agama bahwa sesungguhnya yang di sisi Allah, yang dimiliki Allah, yang diaturkan Allah, dan yang disampaikannya kepada kita. Dan itu bukan cuma sekedar bicara. Allah tidak cuma sekedar bicara bahwa agama itu di sisi aku. Tapi Allah kasih tahu itu semua dalam ucapannya yang jelas. Tulisan, kalimat, kitab. Dari A sampai Z. Dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Lengkap. Tidak ada kurangnya kata Allah. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak akan kurangin sedikit pun apa yang mesti kami sampaikan kepada kamu. Kami tidak akan kurangin. Kamu butuh apa? Kami kasih petunjuk itu. Kamu kurang apa? Kami tambahkan. Kamu kabur, kamu samar apa? Kami jelaskan detailnya. Kamu kepengen sampai kapan? Kami kasih tahu. Ini loh, sampai sekian. Sampai ujung hidupmu, sampai kamu ketemu aku. Itu agama. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak sedikit pun kami kurangkan kepada kamu tentang agama kami untuk kami sampaikan kepada kamu. Dan kamu ikutin dan kamu yakin itu adalah agama yang kamu mesti jalanin. Kamu gak ragu. Kalau kamu samar, aku punya para anbiya, para rasul yang bisa jelaskan kepada kamu. Nabi-nabiku. Dan Nabi yang kutentukan kepada kamu adalah Nabi yang paling sempurna, yang bisa menyempurnakan agama ini dari aku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling dicinta, Nabi yang paling mempunyai pilihan di sisi Allah dan diagungkan oleh Allah. Imamul Anbiya, dia yang membawa dan menyempurnakan agama ini, yang aku katakan agama Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan-keterangan tentang Islam. Kita baca keterangan-keterangan tentang firman Allah di dalam Al-Quran. Yang umumnya adalah global. Tapi penjelasannya detail oleh Rasulullah SAW. Melalui sunnahnya Rasulullah. Dari urusan hubungan kita dengan Allah. Sampai urusan kita masuk ke toilet. Jelas, lengkap. Itu yang dikatakan Allah, tidak sedikit pun aku kurangkan kepada kamu. Samar di hadapan kamu. Kamu bisa kenal aku melalui ucapan Muhammad SAW dan lewat kitab aku. Kamu bisa bersihkan dirimu, zahirmu, batinmu, badanmu, hatimu lewat Rasulullah Muhammad dan firman-firman. Urusan yang terbesar dan urusan yang terkecil. Al-Islam asyrul muslimin. Ini harga yang paling mahal. Dan karena dia mahal, penempatannya juga harus di tempat yang mahal. Hati. Hati tempat bersemayamnya iman. Bukan mulut, bukan lidah. Hati. Maka kesempurnaan agama itu bertitik tolak dari hatimu. Kalau hatimu benar dengan imanmu, kalau hatimu benar ikhlas dalam amalmu, kalau hatimu benar ikhlas dalam akidahmu, dalam ibadahmu, dalam muamalahmu, kamu sudah sampai ke target sebagai seorang yang mukmin. Hati, ma'asyarakat muslimin. Hati kita tempat menampung itu agama. Iman pada Allah, percaya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, nerima Allah sebagai Tuhan. Lalu dijelaskan, tidak cukup untuk kamu menyimpan iman itu di hatimu, tapi kamu harus tampilkan dalam perilakumu, karena hidup ini di dunia, hidup ini di alam nyata. Hati tersimpan,
Tapi hidup adalah nyata. Hidup adalah gerakan. Hidup adalah aksi, interaksi. Hidup adalah cara bagaimana kamu menitinya. Maka kamu harus tampilkan itu agamamu. Maka kamu harus tunjukkan itu imanmu. Yang tersembunyi di hatimu dengan perilakumu, dengan sikapmu, dengan perbuatanmu, dengan ucapanmu, dengan daya fikirmu. Kamu tunjukkan itu. Karena kalau iman itu cuma di hati, orang tidak lihat kamu beriman. Orang tidak lihat kamu beriman bagaimana. Kalau takwa itu ada di hati, orang tidak lihat kamu bertakwa. Karena hati tersembunyi. Maka harus ada saluran menyampaikan hatimu. Untuk kamu tunjukkan kamu bertakwa dan kamu beriman kepada Allah. Perbuatan. Saluran itu adalah amal. Saluran itu adalah perbuatan. Saluran itu adalah sikapmu di hadapan hidupmu. Dalam semua konteks kehidupan. Antara engkau dengan Tuhanmu dan antara engkau dengan manusia dan dengan alam. Dengan semuanya. Itulah maka butuh siapa yang menjelaskan cara itu. Tidak ada yang mungkin bisa menjelaskan cara-cara menampilkan iman dengan sempurna, menampilkan takwa dengan sempurna, menggambarkan iman dan takwa dengan sempurna dalam alam nyata, kecuali yang memiliki agama, Allah. Kecuali yang memiliki agama, Allah. Dia yang menjelaskan detailnya. Maka Allah pun dengan tegas, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak kurangkan sedikit pun untuk kalian tahu tentang agama ini. Kami tidak kurangkan. Cukup komplit. Dalam ayat lain Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Dalam ayat yang lain. Hari ini pada saat itu Rasulullah terima ayat ini di padang Arafah di Hajjul Wada. Di hadapan 113.000 pengikutnya yang ikut di Haji Wada. Dan itu adalah yang pertama serta yang terakhir Rasulullah pergi haji. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kalian. Dah lengkap, dah ada jelas dah. Urusan kamu dengan aku akidahmu. Urusan kamu dengan manusia, muamalatmu. Urusan kamu bagaimana tunduk kepada aku, ibadatmu. Urusan kamu dalam mengatur, menghitung, menetapkan hukummu. Mendesain, membuat batasan-batasan hidupmu. Supaya jangan ngaco hidup ini. Semau gua, sekendak gua. Hukum-hukumku. Karena hidup tak bisa semau gua. Tak bisa sekendak kamu. Harus pakai kehendak aku. Aku tentukan tuh hukum. Hudud. Al-yawma akmaltu. Dan aku sudah sempurnakan itu semua. Tak perlu lama-lama. 23 tahun saja aku sempurnakan itu semua lewat lisan Muhammad SAW. Tidak satu pun perkara yang dipertanyakan oleh umat pada waktu itu yang hadir, kecuali semuanya sudah terjawab. Kalau tidak oleh Allah, terjawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat yang berbunyi, wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad. Bermacam-macam pertanyaan yang dipertanyakan, Allah jawab langsung pada umat Muhammad pada waktu itu. Dan jadi jawaban untuk umat hari ini. Dan jangan bilang ini agama tidak cukup untuk memenuhi kepentingan umat modern hari ini. Karena agama bukan cuma di Al-Quran penjelasannya. Karena agama bukan cuma penjelasannya lewat Rasulullah. Ada qaulul ijma', ada qiyas. Dan itu ada ilmunya sendiri. Dan Allah sudah katakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku dah sempurnakan semua agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah juga cukupkan kepada kalian segala nikmatku untuk kamu. Aku dah turunkan semua nikmatku untuk kamu. Kamu
ku keluarkan dari perut ibumu, ku jamin makan minummu. Ku jamin sehatmu. Ku jamin kuatmu. Ku jamin masa depanmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ku cukupkan nikmatmu. Tidak ada makhluk yang keluar dari perut ibunya kecuali Allah dah cukupkan rezekinya. Kalau dia tak makan, kalau dia tak minum, kalau dia tidak sehat, kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak punya rumah tempat tinggal, uangnya dirampok. Uangnya dirampas. Uangnya dikorupsi. Kalau dia tak makan, kalau dia tak minum, kalau dia punya rumah, kalau dia tak belajar, dia tak punya pendanaan untuk kesehatannya. Uangnya dirampok. Allah bilang, atmamtu alaikum ni'mati. Tak ada yang kurang dari aku. Masa iya aku sebagai pencipta kamu, ku keluarkan kamu dari perut ibumu, lalu aku tak kasih kamu makan. Zalim aku. Tidak adil aku. Tidak adil aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang keluarkan kamu dari perut ibu, aku yang proses kamu dalam perut ibumu, lalu ku keluarkan, ku telantarkan kamu tak makan. Aku zalim kalau begitu. Aku tidak adil kalau begitu. Apa iya Allah zalim? Apa iya Allah tidak adil? Maha suci Allah dengan keadilan. Maha suci Allah dengan kebijaksanaan. Yang terjadi ketimpangan-ketimpangan itu karena ada salah kaprah dalam pengelolaan nikmat Allah. Ada penyelewengan-penyelemengan yang dibuat oleh manusia-manusia yang tak bermoral, tak kenal Allah. Ada penindasan, ada perampokan, ada diskriminasi, ada kezaliman, ada. Sebab aku tidak akan membiarkan umat makhluk yang kuciptakan kecuali semua kucukupkan untuknya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Jangankan manusia, ma'asyiral muslimin. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, jangankan manusia yang Allah sempurnakan kenikmatan untuknya, binatang pun Allah sempurnakan kehidupan untuknya, nikmat untuknya, peruntukannya, jalan hidupnya, kecukupannya Allah kasih. Jangankan manusia, apalagi manusia. Dalam surah Al-Isra bilang Allah, firman Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah mengenai masalah kenikmatan yang sudah dicukupkan tadi. Kami sudah muliakan anak Adam ini dari zaman Adam sampai akhir nanti. Manusia terakhir yang lahir di muka bumi ini. Kami dah muliakan anak Adam tuh. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bar, dan kami berikan hak hidup dia di daratan. Bisa hidup di daratan? Kami berikan kesempatan dia untuk hidup di daratan. Hamalnahum fil bar. Barat, timur, utara, selatan, di kutub, di gunung, di hutan, di kota, di kampung, di desa. Hamalnahum fil bar wal bahr, dan di lautan. Kami berikan hak hidup mereka untuk mau hidup di lautan. Bisa. Kalau mau. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami kasih dia rezeki makanan yang baik-baik. Yang baik-baik. Bukan cuma rezeki saja. Kalau rezeki saja banyak, numpuk. Yang halal, yang haram rezeki. Hasil maling rezeki. Hasil kerja keras, rezeki. Hasil korupsi, rezeki. Rezeki semua. Tapi kata Allah, aku muliakan ini Adam dan kusempurnakan nikmatnya. Aku kasih dia rezeki yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat. Rezeki yang baik, ma'asyiral muslimin. Yang baik itu ada kriteria lain di dalam Al-Quran, dalam ucapan Rasulullah. Dan itu panjang, makanya ditarik jamaah, diundang jamaah, dihadirkan ustaz-ustaz di sini untuk mencari tahu apa ini kita tentang agama kita. Kita dengar tadi bagaimana pembawa acara mengatakan sekian macam acara untuk mendidik ini umat tahu tentang agamanya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, setiap hari pagi, siang, sore, malam, biar tahu apa isi agama ini. Biar
biar tak risih, biar tak gamang. Biar jangan cuman hanya ngomong tak ngerti tentang agamanya, lalu curiga dengan agamanya, lalu memusuhi agamanya, lalu memfitnah agamanya, lalu mengatain itu agamanya. Dan dia muslim. Sudah tidak tahu, tidak ngerti tentang agamanya, memfitnah agamanya, menghina agamanya, mengkriminasikan agamanya, mendiskriminasikan saudaranya. Dia tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Masjid ini membuka ruang pada jamaah untuk tahu tentang agamanya. Mulai dari Al-Quran, hukum, dakwah, doa, dan lain sebagainya. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berkahin pengurus masjid ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku cukupkan sudah. Dan di ayat surah Al-Isra tadi. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki mereka yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang buruk banyak, tapi tidak. Kami tak mau mereka makan yang buruk. Kami tak mau mereka makan yang buruk, karena kalau makan yang buruk nanti akan berefek kepada agamanya, berefek dengan hatinya, berefek dengan otaknya, berefek dengan darah dagingnya, berefek dengan sikapnya. Itu makanya makan haram, perilaku jadi haram. Makan haram, otaknya jadi isinya keluarnya haram. Makan haram, keluar mulutnya kata-kata haram. Itu sikap. Kami kasih mereka makanan yang haram, yang halal, yang baik. Yang baik, yang halal. Razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan dia dari semua makhluk-makhluk yang kami ciptakan di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Itulah kita. Makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Dari sepanjang penciptaan Allah hatta di hadapan malaikat. Siapa mereka? Kita, ma'asyiral muslimin. Kita. Sampai malaikat pun di bawah kita. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan ini anak Adam di atas semua makhluk, termasuk malaikatnya. Manusia anak Adam lebih baik dari malaikat. Dan ayat itu diperkuat juga di dalam surah yang lain. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا حبيبه المصطفى وإمامه المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ومن تبعه واتبع هداه بار الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Masyaallah muslimin, saya berpesan untuk sekian kalinya kepada jemaah sekalian dan kepada diri saya. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Tempatkan, dudukkan, posisikan diri kita sebagaimana yang Allah posisikan untuk kita. Sebagaimana yang Allah sudah tempatkan untuk kita. Harga kita mahal, masyaallah muslimin. Mahal. Harga kita di mata Allah mahal sekali. Sangat mahal. Tempatkan, posisikan kemahalan harga kita. Harga kita bukan duit, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan pengawalan. Bukan deposito. Harga kita bukan itu. Harga kita adalah yang dihargakan oleh Allah. Sejauh mana kita tahu harga kita di mata Allah? Yang tahu cuma Allah. Berapa harga kita? Kalau dia cerita tentang surga, itu adalah harga untuk kita. Allah bilang tentang surga, arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muslimin. Itu Allah cerita. Itu baru satu. Harga kita di mata Allah. Kalau itu jawabannya adalah surga. Kalaulah harga kita cuma surga, dan harga kita bukan cuma surga. Bukan cuma surga di mata Allah. Masya Allah. Harga kita bukan cuma surga. Maka tempatkan harga diri kita yang mahal di mata Allah.
Ketika semua sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Semua sudah merasakan nikmat di syurga. Semua sudah nyantai dengan syurganya. Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya. Ini ada dalam hadis kursi. Cerita ini ada dalam hadis kursi. Allah bertanya kepada yang masuk syurga itu. Khusus untuk yang masuk syurga. Yang masuk neraka rasain. Allah tanya kepada mereka yang masuk syurga. Sudah sempurnakah, sudah cukupkah nikmatku untuk kalian semua? Semua menjawab, sudah ya Allah. Sudah ya Allah, ini sudah masuk surga semua. Sudah nikmatin surga semua. Sudah cukupkah, sudah sempurnakah nikmatku untuk kalian semua? Mereka semua bilang, sudah ya Allah, sudah sempurna, sudah cukup. Allah bilang, belum. Allah bilang, belum. Terbayang jamaah, ma'asyiral muslimin, harga kita di mata Allah. Harga kita di mata Allah, bayangin, sudah masuk syurga semua. Allah masih tanya, sudah sempurnakan nikmatku? Kita bilang, sudah ya Allah. Allah bilang, belum. Apa jadi ya Allah? Kenikmatan puncak yang kau siapkan untuk kami ya Allah. Allah bukakan tabirnya. Allah bukakan zatnya. Allah bukakan tabirnya. Allah kenalkan kita siapa Allah itu sebenarnya. Yang selama ini kita beribadat di hadapannya. Tunduk kepadanya. Taat kepadanya. Khusyuk di hadapannya. Menyembahnya. Allah bukakan dirinya. Siapa dia? Hanya untuk orang-orang yang ada di syurga. Ini harga kita ma'asyur muslimin. Ini harga kita. Mari kita tempatkan harga kita yang mahal ini di mata Allah. Dalam jangka waktu yang singkat. Yang masih tersisa yang bersama kita hari ini ma'asyur muslimin. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan umumnya 70 tahun, 80 tahun. Semua sudah tinggalkan Indonesia Raya. Dan masuk tanah semua dah. Sudah terbenam dalam tanah. Menjadi mayat. Dengan bahasa yang lebih kasar menjadi bangkai. Selesai dah kita. Waktunya ringkas. Singkat. Cepat berlalu. Ingat kita mau atau tidak. Menghargakan diri kita dengan harga yang mahal di mata Allah. Semoga Allah bukakan hati kita. Lapangkan hati kita. Cahayakan hati kita. Istiqomahkan hati kita. Bimbing hati kita. Dan bukakan ini hati untuk terima kebenaran itu. Dengan benar, dengan baik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Dan jauhkan daripada kesombongan, keangkuhan. Jauhkan dari kesombongan, keangkuhan terhadap kebenaran yang Allah sampaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abidun. Wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udhu bika min shururi anfusina. Nabu'u laka bi ni'matika alina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بارك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم اشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة